Kenapa sih nggak momennya saja ini? Momen itu bisa kapan saja kan? 14 Februari kita jadikan aja gerakan gitu. Pemerintah punya gerakan, semuanya tokoh gerakan, kemudian apa? Gerakan menyebarkan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai Valentine. Ya, sebentar lagi kita akan ada perayaan hari Valentine tanggal 14 Februari. Nah, sebagian masyarakat atau umat Islam mengharamkan perayaan Valentine. Ya, sebenarnya bisa nggak sih umat Islam, boleh nggak sih umat Islam merayakan Valentine? Kita akan bahas ini dengan Ustadz Maulisin. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen dari Institut Ilmu Al-Quran atau IQ. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih umat Islam merayakan Valentine? Ini kan setiap Valentine ya kita pasti ada netizen yang bilang ini haram, nggak boleh umat Islam itu tasyabuh atau menyerupai umat agama lain gitu segala macam. Iya, gini Mas. Jadi setiap kita ini senang musiman ya. Ya bukannya perayaan cinta kan setiap hari. Ya maksudnya musiman gitu. Nanti Maulid dibahas lagi, bid'ah lagi, nanti nisfu Sya'banan lagi, Natal begitu, termasuk bulan Februari orang udah heboh lagi. Apa itu Valentine dan sebagainya. Segala sesuatu itu nggak bisa tiba-tiba hitam putih boleh dan enggak gitu loh. Jadi beragama itu tidak sesimpel itu gitu ya. Ya bahwa kemudian secara secara histori memang Valentine Days itu bukan tradisi Islam, tradisi yang sudah lama itu 269 Masehi, tradisi Romawi gitu ya. Yang kita tahu itu gara-gara Santo Valentinus atau Valentine itu dihukum mati martir gara-gara memilih menikahkan pemuda yang mestinya dia wajib militer, tetapi dia mencintai seorang gadis, dia kemudian memutuskan untuk menyatukan dua orang yang saling jatuh cinta. Tetapi kalau sudah menikah itu kan berat ya, meninggalkan perang, wajib militer, sehingga Kaisar Romawi waktu itu membutuhkan banyak tenaga muda untuk perang, sehingga kemudian dihukumlah. Ada satu kasus yang lain, ini seorang pemuda namanya juga Valentine yang kemudian memutuskan tidak ikut wajib perang, wamil gitu, hanya karena dia mencintai seorang perempuan yang buta, yang lumpuh. Dia fokus khidmat untuk mendampingi orang yang dicintai. Karena dia juga tidak mau wamil, dia dipenjara sampai kemudian setelah kemudian dicoba untuk dia tetap mempertahankan itu, sehingga kemudian dua-duanya disinyalir secara sejarah dihukum martir, dihukum mati itu pada tanggal 14 Februari. Itu yang kemudian dijadikan landasan bagi sahabat-sahabat kita yang mengharamkan Valentine itu, karena ini tradisi pagan ya, tradisi Romawi, bukan tradisi Islam, tradisi yang kemudian apapun yang keluar dari Islam disebut bid'ah atau tasyabuh lah, pakai hadis riwayat Abu Dawud, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Tetapi kan kita tahu persis ya, terlepas nanti kita kesimpulannya Valentine apa, tapi kita lihat agama kita kan agama cinta. Islam itu adalah agama cinta, bahwa SK Nabi diutus ke muka bumi, wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin, menyebarkan cinta gitu. Oleh karenanya di dalam Islam ada tradisi-tradisi yang kemudian momen-momen kita untuk menyebarkan kasih gitu ya. Muharraman itu kan kasih untuk anak-anak yatim. Ketika 8 Hijriah Fathu Mekah itu kan Rasulullah memilih jalan cinta daripada kemudian kekerasan. Bahkan Quran kan banyak menyebut dalam surat Isra 32 gitu, rohama bainahum, saling cinta sebenarnya. Jadi apapun yang dilandasi dengan cinta itu sesungguhnya luar biasa, dan bahkan Allah menciptakan seluruh makhluknya karena motif cinta. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan di dalam konteks Valentine's ini apa? Oleh karenanya ada usulan daripada membicarakan Valentine's, kenapa kemudian kita tidak fokus kepada bukan Valentine-nya yang haram dan tidak, tapi bagaimana mengisi Valentine itu dengan sesuatu yang melanggar aturan Allah atau tidak gitu ya. Kalau di dalam Valentine kemudian ungkapan rasa cinta, dulu itu Mas, ungkapan Valentine Day itu lewat ngirim kartu ucapan.
Sehingga di Amerika itu asosiasi pengusaha pencetak kartu itu 1 miliar lebih itu terkirim untuk mengekspresikan cinta seseorang kepada orang yang disayangi. Kemudian muncul lagi tidak cukup dengan kartu, ngirimin coklat, ngirimin hadiah, bahkan akhir-akhir ini jadi komoditi diamond. Orang mengungkapkan cinta nggak cukup lah sekarang dengan coklat, dengan bunga, tapi dengan diamond. Artinya apa? Jadi tidak bisa sesuatu itu cuman angle-nya itu sempit ya. Ini persoalan komoditi, persoalan ekonomi. Terlepas nanti kita bicara tentang hukum. Oleh karenanya ya bagi sahabat-sahabat kita yang mengatakan ini haram, bahkan MUI pun tahun 2017 juga sudah mengharamkan tradisi Valentine. Karena apa? Karena ternyata pengharaman itu kalau kita lihat konsideran ininya itu lebih banyak untuk protektif, preventif, banyak mudaratnya. Sehingga untuk memberikan, namanya fatwa itu kan memberikan arahan ya. Di situ nanti yang muncul adalah pergaulan bebas, yang muncul adalah hura-hura, yang muncul bahkan kalau di barat Valentine itu seks bebas, free sex gitu. Mengungkapkan cinta di malam itu boleh lah dengan saya. Kalau itu kan yang muncul bukan Valentine-nya, tapi bagaimana kita mengisi Valentine itu bukan ungkapan kasih sayang, tapi malah merusak kan kalau kemudian pergaulan bebas. Iya, cinta kan bahasa universal ya. Ya bukan cuma cinta terhadap lawan jenis gitu, tapi cinta terhadap kemanusiaan, terhadap sesama, terhadap semesta. Ya, rahmatan lil alamin. Iya. Ya tapi cinta ini dipersempit gitu. Jadi relasinya relasi lawan jenis gitu loh. Ya apalagi pas perayaan Valentine, makanya banyak yang arahnya ke pergaulan bebas, seks bebas, segala macam gitu. Maka teman-teman yang mengharamkan itu jatuhnya bukannya tasyabuh, niru-niru tradisi yang bukan Islam, tapi masuk ke wilayah wala taqrabu zinanya. Jangan kau kemudian mendekati perbuatan yang mengarahkan kepada zina. Bahkan hadis Rasulullah tentang zina itu kan panjang. Bahkan segala sesuatu itu ada zinanya ya, di zina mata, zina tangan, zina lisan, yang kemudian akhir keputusan itu zina besar atau tidak adalah di kemudian kemaluan kita. Kalau itu menolak berarti zina besarnya tidak, tapi kalau enggak pun sudah zina. Bahkan Rasulullah ketika tanya sahabat, saya ketemu perempuan yang bukan mahram saya Rasulullah, tapi saya ngelihat sebentar aja. Rasulullah langsung apa? Palingkan gitu. Palingkan artinya apa? Jangan sampai kemudian pandangan pertama itu kemudian diikuti dengan pandangan selanjutnya sehingga kemudian mengarah kepada wala taqrabu zina itu. Jadi saya kira yang menjadi persoalan pertama bahwa ekspresi kasih sayang itu dikhususkan di hari tertentu. Yang kedua ada efek-efek yang kemudian bagi anak-anak muda menganggap bahwa malam itu boleh melakukan apapun. Itu padahal Islam tadi memberikan arahan jangan engkau melakukan sesuatu yang mengarahkan engkau mendekati perzinahan. Bahkan Quran mengatakan dalam surat An-Nur itu kan jelas sekali ya, surat 24 ayat 30 itu ya. Kita disuruh untuk apa? Menundukkan pandangan, untuk menjaga kehormatan kita, kemaluan kita, karena itu lebih mensucikan jiwa kita. Jadi lebih banyak faktor negatifnya. Saya kira ketika fatwa MUI mengharamkan atau banyak orang kemudian memberikan statement yang tidak menyetujui, itu lebih kepada menjaga generasi saya kira. Tetapi kalau kita bisa sampaikan bahwa Islam itu agama cinta, bahwa kemudian ekspresi cinta itu mestinya kapanpun harus kita sebarkan gitu ya, dimanapun kita ketemu, bahkan kepada semua makhluk Allah gitu ya, itu menjadi lebih relevan. Membicarakan konteks bahwa cinta itu tidak boleh khusus di hari-hari tertentu, kemudian di luar itu kita tidak mengekspresikan cinta kita. Toh dulu kalau semuanya disebut tasyabuh, begitu banyak tasyabuh yang kita lakukan gitu. Ucapan-ucapan, statement-statement orang-orang dulu sebelum Islam datang itu masih dijaga kok sampai hari ini. Kita masih nyebut sembahyang kok, padahal sudah diganti dengan sholat. Kita masih menyebut Allah itu pangeran kalau di Jawa. Kita nggak ganti masjid masih langgar gitu. Kita nggak nyebut ustadz masih kiai gitu. Itu kan tradisi-tradisi lama gitu ya. Kiai itu bisa benda bisa orang loh, kiai pleret kiai. Tapi kenapa masih diambil gitu? Wayangnya masih di ini. Kalau semuanya tasyabuh, sehingga kemudian Islam itu, Mas Rifki selalu mengatakan Islam datang untuk bukan hanguskan tradisi yang lama, tetapi bagaimana tradisi itu al-adah muhakkamah
itu kemudian diberi nilai-nilai oleh Islam. Kenapa kalau tanggal 14 Februari kita sungkem sama orang tua kita, mengekspresikan kasih sayang? Kenapa enggak? Bagaimana kita kemudian menyebarkan begitu banyak kepada saudara-saudara kita orang beruntung, mengekspresikan menyebarkan cinta? Kenapa enggak kita isi dengan hal yang positif? Kalau itu kan kemudian tidak penting lagi gitu. Tetapi kalau kemudian Valentine's kemudian rujukannya barat, rujukannya kita kemudian boleh melakukan apapun yang bukan mahram, yang mendekati bahkan melakukan perzinahan, dari situlah yang kemudian diberikan warning lah saya kira oleh para tokoh-tokoh agama. Jadi bukan tasyabuhnya yang tidak boleh ya. Tasyabuh kita banyak melakukan tasyabuh. Wah, hampir setiap hari kita tasyabuh gitu. Tapi bagaimana perilaku atau perayaan itu sesuai enggak dengan nilai-nilai Islam? Kan itu nah, yang bahkan penting. bisa kita frame menjadi frame Islam gitu loh. Betul. Jadi ya mau disebutnya nggak usah Valentine, bisa kasih sayang setiap momen, atau agama cinta, atau menyebarkan cinta selamanya di setiap tempat, di setiap momen, kan banyak. Artinya apa? Tinggal kita isi aja sekarang. Artinya apa? Di dunia sekarang yang nggak ada batas-batas, borderless kayak gini itu nggak bisa, Mas Rifki. Anak-anak muda kita itu nggak bisa. Semakin mereka dilarang, semakin ini mereka akan punya feedback atau mengekspresikan dengan cara mereka. Kenapa nggak kita isi gitu? Seperti Wali Songo ketika ada wayangan, Sunan Kalijogo tidak membengarangus wayangnya, tapi diisi, ceritanya diganti, tokoh-tokohnya diganti, diajarkan tauhid di situ tanpa disadari. Kenapa orang-orang yang ngumpul itu kemudian diarahkan kepada sesuatu yang positif? Dan kita bisa sangat melakukan itu ya? Sangat bisa. Ya, jadi tidak perlu mengharamkan sebenarnya. Tidak hitam putih lah. Iya. Paling tidak kita mewarnai atau memframingnya dan membingkainya menjadi nilai, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Iya, karena kenapa saya sebut tidak boleh hitam putih? Ya halalu bayyinun la haram bayyinun itu. Kalau di luar itu kan kemudian apa? Tidak ada wilayah abu-abu. Tidak wilayahnya, artinya apa tadi? Ya Valentine ya sesuatu yang mubah saja. Menjadi haram ketika kemudian masuk di wilayah-wilayah yang di dalamnya ada aktivitas. Nggak ada Valentine, aktivitas itu juga haram. Misalkan saya mengatakan begini menjadi salah gitu. Zina itu halal, itu menjadi harus hitam putih kalau itu. Gitu. Itu jelas ya. Itu jelas gitu ya. Minum-minuman khamar itu haram, itu jelas ya. Tapi kalau Valentine-nya kan ya sesuatu yang bagus sebenarnya. Tapi kalau di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama, ininya yang mestinya yang diisi gitu. Jangan semuanya ditasyabuh, pakai dalil itu terus sehingga kemudian tidak banyak berdampak. Kalaupun ada dampak merubah orang, akhirnya apa? Yang muncul agitasi. Yang muncul adalah permusuhan, menganggap yang tidak merayakan suci, yang merayakan tidak. Sehingga kemudian kita tidak merangkul. Nah, agama kan mestinya merangkul. Anak-anak muda sekarang kan sudah siap-siap tuh bulan Februari nyicil nggak punya uang, Mas. Nyicil beli coklat, beli bunga gitu. Beli ini tiba-tiba kemudian relate dengan kondisi mereka, tiba-tiba kita cut gitu. Tidak kita kasih alternatif gitu. Kok Islam sempit ya gitu. Kenapa nggak kita isi nilai-nilai yang sehingga anak muda itu ngerasa oh Islam itu hanya untuk orang tua ya, yang nggak ngerti Valentine lagi gitu. Sehingga anak muda juga ngerasa terangkul, dia tetap bisa mengekspresikan kasih sayang yang nature, ini fitrah, semua orang punya sayang, tetapi diarahkan kepada sesuatu yang sesuai dengan basmalah kita, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Tuhan. Artinya tidak boleh keluar dari koridor Rahman dan Rahim, tidak boleh merusak, tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh kalau perayaan itu juga melanggar prokes. Itu juga bisa dimasukkan, itu termasuk Rahman dan Rahim. Ketika ada perzinahan di situ, melanggar prokes, kemudian mabuk, kemudian merusak anak orang, itu tidak Rahman Rahim lagi. Itu kenapa yang tidak tersampaikan, sehingga kita fokus pada melihat hitam putih ini ada nggak ininya dalam Islam. Kalau nggak bid'ah, kalau nggak bertasyabuh, kalau tasyabuh haram dan sebagainya. Ya, ekspresi cinta kan banyak ya. Ya bukan cuma misalkan memberikan bunga, memberikan coklat, atau memberikan permata atau diamond gitu. Tapi kan juga bisa hal-hal yang lain gitu, yang mungkin lebih bermanfaat daripada sekedar bunga mungkin ya. Gitu ya, kan bisa di dalam prosesi 14
Februari, walaupun kita nggak menyebutnya Valentine atau apa gitu ya. Kadang-kadang kita kalau nggak dikasih momen-momen tertentu itu jangan-jangan nggak pernah mengucapkan ekspresi sayang gitu. Kenapa nggak diberikan buku bagi orang tua kita, diberikan keperluan yang memberikan mereka tersenyum apa yang diinginkan. Coba kalau kita kasih orang tua kita coklat ini, ada bunga, mendingan bunga bang. Atau kadang-kadang malah simpel gitu, datang ke rumah orang tua kita aja itu anugerah kasih sayang luar biasa. Atau kita telepon, video call atau apapun lah, sehingga apa, silaturahminya terjaga, ekspresi kasih sayangnya dapat, kemudian kita tetap merayakan hari kasih sayang yang sesungguhnya setiap saat itu, tetapi kemudian ngerasa juga, oh agama ini ngerangkul ini, tidak semuanya hitam putih dilarang dan sebagainya, tinggal dirubah isinya. Nah ini juga bisa jadi refleksi kita bersama ya. Kalau katakanlah cinta itu lawannya adalah benci, ya sudah seberapa banyak kita menebar cinta, jangan-jangan kita malah lebih banyak menebar benci, apalagi dengan fasilitas media sosial sekarang, ya banyak haters gitu. Ya itu maksud saya, kenapa sih nggak momennya saja ini? Momen itu bisa kapan saja kan. 14 Februari kita jadikan aja gerakan gitu. Pemerintah punya gerakan, semuanya tokoh gerakan, kemudian apa? Gerakan menyebarkan cinta. Kemudian mari kita tolak kekerasan, mari tolak kebencian. Kalau kampanye-kampanye itu yang kita isi untuk merayakan hari kasih sayang itu kan luar biasa. Kenapa sih gampang banget orang kemudian punya kesimpulan dengan kekerasan itu masalah selesai lebih efektif ya. Kita rubah sekarang dengan cinta, semuanya menjadi lebih indah, semuanya lebih terselesaikan, semua orang happy dan sebagainya. Kalau itu dikampanyekan luar biasa. Dan kemudian dari situ momentum kasih sayang itu kita selipkan satu pesan bahwa nggak harus nunggu momen tertentu. Sesungguhnya keberagamaan seseorang, agama manapun, saya kira apa pesan utamanya ya, selain tauhid tentunya pasti adalah buahnya cinta, kasih sayang. Ya Allah menciptakan kita dengan cinta. Allah memberikan oksigen, memberikan kita nafas, memberikan aliran darah kita lancar gitu, dan juga apa namanya ya, semua hal yang ada dalam tubuh kita itu adalah ekspresi cinta Allah gitu. Nah, bagaimana manifestasi cinta itu juga manifest dalam kehidupan kita itu bisa jadi refleksi kita. Dan kita beragama kalau nggak dengan cinta nggak dapat itu, nggak dapat nikmatnya beragama. Kembali kalau nggak dengan cinta susah, beribadah nggak kalau nggak ada cinta apa? Capek. Iya, terpaksa. Khusyuk menjadi jauh dari. Jadi cinta itu betul-betul Mas. Jadi Allah menciptakan manusia karena cinta. Allah nanti menerima kita karena cinta. Kita bisa mendekati Allah juga karena cinta. Cinta itu kalau Ibnu Arabi adalah menyatukan. Sementara benci adalah memporak-porandakan. Ya, bahkan kemudian Allah kemudian menciptakan seluruh makhluk itu agar dia dikenal dengan cinta. Jadi betul-betul. Oleh karena Ibnu Arabi kan membagi cinta yang ideal itu ya menjadi tiga ya kan. Yang pertama ya cinta ilahi, cinta yang merupakan sumber dari segala cinta. Yang kedua cinta spiritual. Cinta spiritual itu mestinya kita ini. Jadi kita mencintai sesama itu mestinya kita sadar itu sumbernya dari Allah. Kemudian secara spiritual kita sebarkan rahmatan lil alamin kepada siapapun. Jadi memastikan siapapun, tidak hanya tanggal 14 Februari, siapapun yang ketemu dengan kita mendapat energi cinta dari kita. Artinya apa? Mendapatkan manfaat, mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan ancaman dari kita. Yang agak susah kata Ibnu Arabi ketika cinta terjerembab kepada al-hub at-tabi'i, cinta natural, ini cinta yang dibalut oleh nafsu, yang itu yang merusak. Nah, itu yang kemudian katanya cinta kok merusak, katanya cinta kok nafsu. Itu yang kemudian cintanya kesasar kepada sesuatu yang bersifat fisikal. Ya itu yang saya kira mesti di warning, diingatkan sama teman-teman kita generasi muda yang zaman-zaman kita dulu Valentine kemudian sesuatu yang ditunggu-tunggu, jangan dilarang itunya. Tetapi pelan-pelan kita isi nilai-nilai kasih sayang itu. Jangan nunggu tanggal itu juga. Jangan juga kemudian kita berikan semuanya untuk pasangan kita, sementara orang tua kita yang menjadikan kita hidup tidak kita mendapatkan ekspresi kasih sayang tulus kita. Sementara teman-teman kita, sementara guru-guru kita tidak kita muliakan gitu dan sebagainya.
Jadi memang apa tujuan kita ya sebagaimana Rasul, Ya. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang menyebarkan kasih sayang, menyebarkan rahmat gitu. Ya, ini juga refleksi kita bersama bahwa sudah seberapa sering atau sudah seberapa banyak kita menebar kebaikan, menebar cinta kepada sesama gitu ya. Saya kira lebih kalau momentum tanggal 14 Februari adalah momentum muhasabah atas pertanyaan Marifki tadi akan lebih powerful ya. Dan kalau itu bisa terdistribusi, tersampaikan dengan bahasa anak-anak muda, saya kira luar biasa. Oke, kita ayo momentum 14 Februari sebutannya boleh apa saja, tetapi ini momentum kita, komitmen mulai hari ini, siapapun yang ketemu dengan kita, seluruh makhluk Allah bahkan gitu, harus mendapatkan cinta dari ucapan kita, dapat cinta dari pikiran-pikiran kita, dari perilaku kita, bahkan kemudian ya dari status kita dan sebagainya. Jadi betul-betul ini momen bagaimana semua umat manusia punya komitmen memberikan cinta tulus kepada siapapun yang dia temui, tanpa kemudian membedakan latar belakang, status, kemudian agama, keyakinan dan apapun. Kalau itu ada, maka surga dunia sudah dirasakan yang sejati. Nah, ya luar biasa ya kalau misalkan ya cinta menjadi ini kita ya, pola pikir kita, pola gerak kita, pola seluruh apa yang kalau lakukan, kalau motifnya manifestasi cinta ilahi itu semuanya damai. Gitu. Bahkan marah punnya Nabi kan karena cinta. Maka Rasulullah kan selalu mengatakan Allah itu memberikan naungan di akhirat nanti kepada 7 golongan, salah satunya adalah orang yang kemudian semuanya karena Allah dan karena cinta. Oke, luar biasa Ustaz. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Ya, hari Valentine bisa saja mungkin bagi yang ingin merayakannya, tapi bagaimana kita memberikan nilai pada perayaan itu, bukan kita malah ikut-ikutan dengan tradisi yang sudah ada, misalkan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ya, karena cinta itu adalah esensi dari kita manusia. Allah menciptakan kita dengan cinta, dan sudahkah kita menebar cinta dan kebaikan hari ini dan seterusnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.